Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya, lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular, kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking, kalau yang diminta telur? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, ini adalah salah satu ayat favorit saya. Dari masih kecil, saya udah diajarin oleh papa saya untuk ingat ayat ini. Biasanya kalau saya ini ambilnya dari Matius bab 7 ayat 7 yang bunyinya sama. Dari masih kecil saya udah diajarin untuk terus berdoa. Berdoa tanpa kehilangan pengharapan. Jadi saya ingat saya pernah dengar satu kata dalam bahasa Inggris, singkatannya push. Push artinya kan dorong. Pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi, sesuatu yang baik terjadi. Tapi apa artinya terus berdoa sampai sesuatu yang baik itu terjadi? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Pertama, terus berdoa bukan berarti kita pasti mendapatkan apa yang kita mau.
Kedua, terus berdoa berarti tidak menyerah. Ketiga, terus berdoa berarti menjadi kuat dalam rahmat. Pertama, push, pray until something happen. Terus berdoa. Apakah ini artinya kita pasti mendapatkan apa yang kita mau? Tentu tidak. Tapi terus berdoa ini bukan sia-sia. Kenapa kita tidak pasti mendapatkan apa yang kita mau? Karena yang Bapa di surga berikan kepada kita itu bukan tentang apa yang kita mau, tetapi tentang apa yang baik buat kita, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kita pikir baik buat kita, belum tentu itu adalah yang sungguh-sungguh baik buat kita. Apalagi kalau sekedar minta apa yang kita mau. Seringkali berbagai kemauan kita ini hanya menguntungkan diri kita sendiri, hanya enak buat diri kita sendiri, bahkan seringkali juga bisa merugikan orang lain. Waktu saya masih kecil, saya sering nonton film Doraemon. Mungkin Anda yang seumuran dengan saya juga tahu Doraemon. Ada Nobita dan Doraemon punya kantong ajaib. Saya senang sekali nonton film ini karena Doraemon selalu punya penyelesaian dari setiap masalahnya Nobita. Apakah Tuhan itu kita lihat sebagai Doraemon kita? KGK 2735 Katekismus Gereja Katolik 2735 itu membahas hal ini. Tentu tidak bilang soal Doraemon, tapi KGK katakan dalam pembahasannya, kenapa sih dalam hidup kita merasakan Tuhan itu kadang-kadang tidak mendengarkan kita? Apakah Dia sungguh peduli pada kita? Kenapa kita rasa doa kita tidak dikabulkan? KGK bertanya pertanyaan ini. Jadi apa jawabannya KGK? Jawabannya KGK ini bilang, ini tergantung dari kita lihat Tuhan itu bagaimana. Apakah kita melihat Tuhan sekedar sebagai sarana yang memenuhi berbagai kebutuhan kita? Atau kita lihat Tuhan sebagai Bapa surgawi yang selalu peduli sama kita? Kalau kita melihat Tuhan hanya sebagai sarana, seperti Nobita melihat Doraemon dengan kantong ajaibnya, Tuhan hanya sekedar menjadi alat yang memenuhi berbagai kebutuhan kita. Tuhan bisa kita manipulasi, Tuhan bisa kita paksa. Kalau kita udah buat baik, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, kamu punya kewajiban untuk menjawab doaku, karena aku sudah hidup sesuai dengan apa yang kamu katakan. Padahal permintaannya bisa-bisa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita diajak untuk melihat Tuhan bukan hanya sekedar sebagai sebuah sarana yang tugasnya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Makanya Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, kita diajarin bagaimana untuk berdoa. Datanglah kerajaanmu, bukan datanglah kerajaanku. Dan kalau kita lihat dalam Injil Matius juga dikatakan dalam doa Bapa kami yang diajarkan dalam Injil Matius, kita doakan, terjadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi berdoa itu bukan untuk mengubah pikiran Tuhan, karena Tuhan udah tahu apa yang paling baik buat kita. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat kita, dan Tuhan bisa memberikan yang terbaik buat kita. Jadi buat apa berdoa capek-capek?
Kalau masih kecil, saya butuh sesuatu, saya minta papa saya tanya, kamu udah doa belum? Ingat gak Matius 7 ayat 7 apa? Papa saya ambilnya dari Injil Matius, gampang diingatnya. 7:7. Minta, kamu akan mendapat. Cari, dan kamu akan menemukan. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Tapi pada kenyataannya, saya bilang sama papa saya, seringkali saya kecewa. Mau main game, doa sama Tuhan, gak dikasih. Papa suruh belajar, padahal udah doa. Waktu masih SMP, saya senang sama satu cewek, saya doa terus supaya dia perhatian sama saya. Doa terus, gak terjawab. Makanya saya jadi Romo ya. Waktu saya udah jadi frater, mama saya sakit. Saya doa terus. Tapi mama saya akhirnya juga meninggal. Doa saya tidak terjadi sesuai dengan yang saya mau. Apakah itu berarti Tuhan tidak sayang sama saya? Tidak. Jadi kenapa harus berdoa? Kita harus berdoa karena poin saya nomor 2, ketika kita berdoa, kita terus mempunyai pengharapan. Kita tidak menyerah. Kita tahu bahwa kita tidak berjuang sendiri dalam hidup, tetapi Tuhan menyertai kita dalam perjalanan kita. Kalau kita nggak berdoa, seringkali kita juga kehilangan pengharapan. Dan kehilangan pengharapan artinya menyerah, artinya kita stop berusaha. Padahal Tuhan sudah kasih kepada kita akal budi. Tuhan sudah kasih kepada kita kaki dan tangan untuk bekerja, untuk berusaha. Jadi Tuhan menjawab doa kita bukan hanya dengan memberikan mujizat, tapi juga dengan memberikan kepada kita berbagai hal yang kita sudah punya untuk digunakan dengan baik. Tapi karena berbagai masalah hidup, berbagai kesulitan yang kita alami, masalah, kepahitan, seringkali kita manusia itu gampang nyerah. Padahal kalau berusaha lagi, dengan usaha kita pun dalam doa, seringkali kita temukan jawabannya, kita temukan solusinya saat kita sudah berusaha makin jauh terus. Tuhan juga pakai diri kita dan kemampuan kita untuk menjawab doa kita. Jadi perlu terus berdoa, karena apa? Dengan doa kita tidak menyerah. Yang ketiga, ketika kita berdoa, kita juga semakin bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan bisa kasih kepada kita gampang apa yang kita butuhkan. Tetapi kenapa seringkali kok dibuat jadi lama ya? Karena ini menjadi satu kunci. Tuhan bisa berikan kok kepada kita tanpa kita minta. Tapi kalau kita minta, doa menjadi kunci yang membuka rencana Tuhan buat kita supaya terjadi. Doa juga menjadi kekuatan yang membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Kenapa makin kuat? Karena doanya terus menerus. Masalah yang sama bisa hadir 10 tahun yang lalu, dan masalah yang sama masih hadir saat ini. Tapi 10 tahun yang lalu sama saat ini beda gak rasanya? Orang bilang udah kebal. Sebenarnya bukan kebal, tapi sudah lebih kuat. 10 tahun yang lalu gak bisa angkat beban 20 kilo. Tapi karena udah latihan, terus menerus dibawa dalam doa, terus menerus berhubungan dengan Tuhan,
Yang dulu nggak kuat angkat beban 20 kilo, sekarang udah gampang beban 20 kilo. Karena apa? Tuhan nggak mengubah situasinya. Tapi karena doa Anda, karena rahmat Tuhan dalam diri Anda jadi kuat. Jadi doa bisa mengubah situasi Anda. Tentu Tuhan bisa berikan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau apa yang kita minta sesuai dengan rencana Tuhan. Situasinya berubah. Tapi situasi bisa jadi tetap sama. Namun kita yang berubah. Kita jadi kuat. Makanya jangan lelah berdoa. Push. Pray until something happen. Dengan doa pasti sesuatu terjadi. Pasti. Doa tidak pernah sia-sia. Saya mau tutup dengan satu kisah dari seorang wanita yang proses kanonisasinya baru dijalankan beberapa tahun yang lalu. Namanya Chiara Corbella. Chiara Corbella. Dia ini hidup di zaman kita ini, ya. Dia proses kanonisasinya dimulai 5 tahun lalu. 5 tahun sudah dia meninggal. Dan dia meninggal di umur yang sangat muda, umur 28, karena sakit kanker lidah. Tapi kenapa dia diangkat oleh gereja menjadi contoh teladan buat kita? Karena hidupnya tidak mudah, tetapi dia selalu kuat dalam doa dan terus berharap pada Tuhan. Chiara ini punya suami namanya Enrico. Mereka ketemu di Medjugorje, tempat ziarah di Eropa. Ketemunya aja udah di tempat ziarah. Indah ya, kalau ketemu suami ini pas lagi doa sama-sama, ziarah sama-sama. Jadi udah searah, seiman, rajin berdoa. Dia masih umur 18 waktu itu, udah jatuh cinta sama Enrico. Lalu mereka menikah beberapa tahun kemudian. Waktu mereka menikah tentu mereka jadi satu pasangan yang sangat kuat dalam doa. Pikirannya kalau kuat dalam doa segala masalah beres. Ternyata tidak. Jadi Chiara mengandung anak pertama. Waktu dia mengandung anak pertama, waktu di USG udah kelihatan ini anaknya ada sakitnya. Tapi Chiara terus bawa anak ini. Tidak digugurin dan tidak pernah berpikir untuk menggugurkan. Anaknya lahir, tapi waktu anaknya lahir, berapa saat kemudian anaknya meninggal. Seperti yang diprediksi oleh dokter. Tentu mereka sangat sedih sebagai pasangan suami istri. Tapi Enrico katakan dalam kesedihan mereka merasa tidak sendiri. Karena Tuhan selalu menyertai mereka. Mereka berusaha lagi mengandung anak kedua. Puji Tuhan. Tapi waktu mengandung anak kedua, ternyata di USG lagi anak kedua juga ada masalah. Dokternya udah bilang ini kalau lahir gak bisa lama. Kalau pikiran kita manusia, yang gampangnya ngapain tunggu sampai 9 bulan lahir nanti juga akan meninggal. Digugurin gampang. Tapi sekali lagi Chiara dan Enrico tidak pernah berpikir begitu. Chiara katakan ini adalah rahmat Tuhan. Setiap kali dia tendang perut saya, anak ini waktu dia masih hidup dalam rahim saya merasa ini hadiah Tuhan. Tuhan sangat baik sama saya. Kemudian anaknya lahir. Dalam hitungan berapa saat yang singkat, anaknya meninggal lagi. Anda tahu apa yang teman-temannya bilang? Udah, kamu gak usah pikir untuk ngandung lagi. Udah 2 kali seperti ini. Nyerah aja. Anda lihat pikirannya dunia, menyerah aja. Buat apa kamu selalu mengalami seperti ini? Tapi Enrico dan Chiara gak menyerah. Mereka berdoa, berserah pada Tuhan. Puji Tuhan, mengandung lagi anak ketiga. Dan anak ketiga ini sehat waktu di USG, bertumbuh dengan baik.
Tapi dalam proses mengandung anak yang ketiga ini, Kiara ada sariawan di mulutnya. Sariawan ini tambah lama tambah gede, dan ternyata sudah diperiksa sariawan ini adalah kanker ganas. Dokter udah bilang, kamu harus lakukan terapi supaya bisa sembuh. Tapi kalau dia lakukan terapi kanker, bayi yang ada dalam rahimnya ini akan menderita dan mungkin bisa keguguran. Jadi Kiara bilang, no, saya akan tunggu sampai dia lahir. Puji Tuhan, bayinya lahir dengan selamat, namanya Francisco. Sekarang udah umur 4 tahun. Udah umur lebih dari 4 tahun ya, udah beberapa tahun. Dan dijaga sama papanya. Tetapi karena kemoterapinya, penanganan kankernya telat, kankernya ini udah cepat nyebar kemana-mana. Kiara cuma dalam waktu beberapa tahun sudah melahirkan Francisco, dia meninggal. Tentu ini adalah kesedihan yang sangat mendalam buat Kiara dan juga buat Enrico. Tetapi yang luar biasa adalah mereka tidak pernah berhenti berdoa. Mereka terus berdoa. Dan Enrico katakan, penderitaan yang saya alami ini menjadi kesempatan untuk ambil bagian dalam salib Kristus. Dan saat saya ikut ambil bagian dalam salib Kristus ini, saya merasa bahwa saya bertumbuh dalam persahabatan dengan Yesus. Ini menjadi kesempatan untuk hidup dalam rahmat Tuhan. Situasinya gak berubah sesuai dengan yang mereka mau, tapi Enrico dan Kiara diubah oleh Tuhan menjadi kuat, menjadi tegar, menjalani penderitaan dengan penuh kedamaian. Dan ini yang Tuhan juga katakan dalam Injil hari ini. Tuhan katakan apa? Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Artinya, kita diberikan bukan hanya apa yang kita mau, tapi yang lebih penting lagi adalah Roh Kudus yang memampukan kita, yang mencerahkan pikiran kita, sehingga kita bisa melihat rencana Allah dalam hidup kita. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Jangan pernah berhenti berdoa.